Epikurianisme. Pemikiran dan langkah taktis menuju kesederhanaan dan kebahagiaan batin. Sejak dahulu, manusia selalu mencari kebahagiaan. Bagi sebagian orang, kebahagiaan terletak pada kekayaan yang melimpah, jabatan tinggi, atau pujian dari orang lain. Sementara itu, yang lain meyakini bahwa kebahagiaan sejati datang dari pengalaman hidup yang penuh kesenangan, seperti menikmati makanan lezat, bepergian ke tempat eksotis, atau memiliki segala hal yang diidamkan. Namun, bagi filsuf Yunani Epikuros, kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari kesenangan yang bersifat sementara, melainkan dari ketenangan batin dan kebebasan dari rasa takut serta penderitaan. Epikuros mengajarkan bahwa manusia seringkali terjebak dalam ilusi kebahagiaan. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak mereka memiliki, semakin bahagia mereka akan menjadi. Namun, kenyataannya, keinginan yang tak pernah puas justru menjadi sumber penderitaan. Epikuros membagi keinginan manusia menjadi 3 kategori, yakni keinginan alami dan perlu seperti makanan dan tempat tinggal, keinginan alami tetapi tidak perlu seperti makanan mewah, dan keinginan yang tidak alami serta tidak perlu seperti ketenaran dan kekuasaan. Menurutnya, kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai dengan memenuhi keinginan yang benar-benar perlu, sementara selebihnya justru membawa kecemasan. Dalam pandangan Epikurianisme, kebahagiaan tidak datang dari pemenuhan ambisi duniawi, melainkan dari hidup sederhana dan menikmati hal-hal yang esensial. Ia percaya bahwa kebebasan dari rasa takut, terutama takut akan kematian dan para dewa serta hubungan sosial yang baik, adalah kunci untuk mencapai atarasia, di mana keadaan batin yang tenang dan bebas dari kegelisahan. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mengetahui apa yang benar-benar cukup. Di era modern, ajaran Epikuros tetap relevan. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan sosial dan budaya konsumtif, memahami bahwa kebahagiaan terletak pada kesederhanaan dan ketenangan batin dapat membantu manusia menjalani hidup yang lebih damai dan bermakna. Epikuros adalah seorang filsuf Yunani kuno yang lahir pada tahun 341 sebelum Masehi di Pulau Samos dan mendirikan aliran filsafat yang dikenal sebagai Epikurianisme. Ia mengembangkan gagasannya di Athena, di mana ia mendirikan Taman Epikuros, sebuah komunitas filosofis yang terbuka bagi siapa saja yang ingin belajar tentang kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Tidak seperti banyak filsuf pada masanya yang menekankan politik atau metafisika, Epikuros lebih fokus pada bagaimana manusia dapat menjalani hidup yang bahagia dan terbebas dari penderitaan. Filosofi utama Epikuros berpusat pada konsep atarasia, yaitu ketenangan batin yang dicapai dengan menghindari rasa sakit dan kecemasan. Menurutnya, kebahagiaan tidak berasal dari kekayaan, kekuasaan, atau kesenangan berlebihan, melainkan dari kesederhanaan, persahabatan yang baik, dan kebebasan dari rasa takut, terutama takut akan kematian dan intervensi para dewa. Epikuros juga menekankan bahwa kenikmatan sejati adalah kenikmatan yang bersifat sederhana, seperti menikmati makanan yang cukup, berbincang dengan sahabat, atau menjalani hidup tanpa kekhawatiran berlebih. Epikuros membagi keinginan manusia menjadi 3 kategori. Pertama, keinginan alami dan perlu, seperti makan, minum, dan tidur, yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup. Kedua, keinginan alami tetapi tidak perlu, seperti makanan lezat atau tempat tinggal mewah, yang menyenangkan tetapi tidak esensial. Ketiga, keinginan yang tidak alami dan tidak perlu, seperti ketenaran, kekuasaan, dan kekayaan berlebihan, yang seringkali menjadi sumber kecemasan dan penderitaan. Bagi Epikuros, kehidupan yang baik bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mengetahui apa yang cukup. Dengan menjalani hidup sederhana dan menghindari ambisi berlebihan, seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati yang stabil dan tidak mudah terganggu oleh keadaan luar.
Meskipun banyak yang salah mengartikan filsafatnya sebagai hedonisme yang mementingkan kesenangan tanpa batas, sesungguhnya Epikurianisme lebih menekankan keseimbangan dan kebijaksanaan dalam mencari kebahagiaan. Pemikiran Epikuros tetap relevan hingga hari ini, terutama di era modern, di mana seringkali mendorong manusia untuk mengejar lebih banyak hal tanpa memahami apa yang benar-benar membawa kebahagiaan sejati. Di era modern yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang terjebak dalam pola pikir bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian materi, popularitas, dan validasi sosial. Media sosial dan budaya konsumtif mendorong individu untuk selalu menginginkan lebih. Misalnya ingin lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan, dan lebih banyak pengalaman mewah. Namun, di tengah semua hingar-bingar dunia yang semakin tidak terkendali, ajaran Epikuros tetap relevan sebagai jalan menuju ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Epikuros mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari memiliki segalanya, tetapi dari mengetahui apa yang benar-benar cukup. Filosofinya menekankan pentingnya hidup sederhana, menikmati hal-hal kecil, dan menghindari keinginan yang berlebihan. Dalam konteks modern, ini berarti mengurangi ketergantungan pada konsumsi berlebihan, tidak terobsesi dengan pencitraan di media sosial, dan tidak menjadikan harta atau status sebagai tolak ukur kebahagiaan. Selain itu, Epikuros menekankan pentingnya persahabatan dan hubungan sosial yang tulus. Dalam dunia yang semakin individualistis dan digital, banyak orang merasa kesepian meskipun memiliki ribuan teman daring. Epikuros mengingatkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah jumlah koneksi yang kita miliki, tetapi kualitas hubungan yang kita jalin. Waktu yang dihabiskan bersama teman sejati, percakapan yang mendalam, dan dukungan emosional lebih berharga daripada sekadar pengakuan dari dunia luar. Ajaran Epikuros juga menyoroti pentingnya kebebasan dari rasa takut, terutama ketakutan akan kegagalan, penolakan, atau bahkan kematian. Dalam masyarakat modern, banyak orang hidup dalam kecemasan karena tekanan sosial untuk sukses. Epikuros mengajak kita untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya, menikmati momen yang ada, dan tidak terbebani oleh ketakutan yang tidak perlu. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Epikurianisme, kita dapat menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Hidup sederhana, menjalin hubungan yang berarti, dan melepaskan diri dari kecemasan yang tidak perlu adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati dan abadi. Konsep kebahagiaan dalam Epikurianisme. Bagi Epikuros, kebahagiaan sejati bukanlah tentang kesenangan yang melimpah atau pencapaian duniawi, melainkan tentang keadaan batin yang damai dan terbebas dari rasa takut serta penderitaan. Ia menyebut kondisi ini sebagai atarasia, yaitu ketenangan jiwa yang tidak terguncang oleh kecemasan atau hasrat yang berlebihan. Menurut Epikuros, kebanyakan manusia menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus dikejar melalui kekayaan, ketenaran, atau kekuasaan. Namun, dalam realitasnya, semua itu seringkali membawa lebih banyak keresahan daripada ketenangan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar ketakutan akan kehilangan. Sebaliknya, kebahagiaan sejati justru ditemukan dalam kehidupan yang sederhana, di mana seseorang hanya mengejar kebutuhan yang benar-benar perlu dan menghindari keinginan yang tidak membawa manfaat bagi ketenangan jiwa. Untuk mencapai atarasia, Epikuros mengajarkan bahwa manusia harus membebaskan diri dari dua sumber utama penderitaan seperti rasa takut dan keinginan yang tidak perlu. Rasa takut, terutama terhadap kematian dan para dewa. Menurut Epikuros semuanya adalah ilusi yang diciptakan oleh ketidaktahuan. Bagi Epikuros, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, karena ketika kita masih hidup dan belum datang masa kematian. Jika ketika kematian datang, kita tidak lagi ada untuk mengalaminya. Demikian pula, para dewa tidak campur tangan dalam kehidupan manusia, sehingga tidak ada alasan untuk hidup dalam ketakutan terhadap hukuman ilahi. Dengan memahami batasan keinginan dan membebaskan diri dari ketakutan yang tidak perlu, seseorang dapat mencapai atarasia.
Dalam dunia yang penuh tekanan dan tuntutan sosial, ajaran Epikuros tetap relevan hingga saat ini. Dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mengurangi kecemasan terhadap hal-hal di luar kendali, serta memprioritaskan hubungan sosial yang tulus. Menurut Epikuros, seseorang dapat mencapai kebahagiaan sejati yang tidak bergantung pada faktor eksternal, melainkan berasal dari dalam diri. Dalam filsafat Epikuros, ia membedakan dengan tegas antara kenikmatan sejati dan kesenangan yang menyesatkan, dua konsep yang seringkali disamakan dalam masyarakat, namun memiliki makna yang sangat berbeda menurut ajarannya. Perbedaan ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana Epikuros mendekati kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Kenikmatan sejati, menurut Epikuros, adalah kenikmatan yang sederhana, alamiah, dan membawa ketenangan jiwa. Ini adalah bentuk kesenangan yang tidak berlebihan, yang datang dari pemenuhan kebutuhan dasar, seperti makan dengan cukup, tidur yang baik, beristirahat, serta memiliki hubungan sosial yang penuh kasih. Kenikmatan sejati adalah tentang mencapai atarasia, yaitu keadaan batin yang tenang, bebas dari kecemasan, dan rasa sakit, yang tercapai dengan hidup secara sederhana dan menghindari keinginan yang tidak perlu. Contoh kenikmatan sejati menurut Epikuros adalah kebahagiaan yang didapat dari hubungan persahabatan yang tulus, kebebasan dari rasa takut, dan menikmati momen hidup tanpa terikat pada ambisi duniawi atau kebutuhan yang berlebihan. Kenikmatan ini juga tidak memerlukan pencapaian besar, konsumsi yang berlebihan justru semakin sederhana dan alami, semakin mendalam kepuasan yang dirasakan. Selanjutnya ada kesenangan yang menyesatkan, di mana dalam hal ini kesenangan yang dicapai dengan berlebihan dan tidak alami. Ini adalah jenis kesenangan yang membawa kegembiraan sementara, tetapi tidak membawa ketenangan batin atau kebahagiaan sejati. Kesenangan semacam ini seringkali mengarah pada kecanduan, rasa tidak puas yang terus-menerus, dan ketergantungan pada faktor eksternal yang selalu berubah. Epikuros menyebutkan bahwa kesenangan yang menyesatkan ini seringkali terkait dengan pencarian akan keinginan yang tidak alami dan tidak perlu, seperti kekayaan berlebihan, kekuasaan, atau ketenaran. Meskipun hal-hal tersebut dapat memberikan kesenangan sementara, mereka justru memicu kecemasan dan ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan kegagalan, atau bahkan ketakutan akan penolakan sosial. Karena itu, kesenangan ini cenderung bersifat sementara dan bahkan bisa menciptakan penderitaan jangka panjang. Kesederhanaan sebagai jalan menuju kebahagiaan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh dengan godaan konsumtif, kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa kebahagiaan dapat dicapai melalui pencapaian materi dan pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Namun, filosofi yang diajarkan oleh Epikuros mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati justru terletak pada hidup yang sederhana dan cukup, bukan berlebihan. Epikuros menekankan bahwa kita harus membedakan antara keinginan yang benar-benar alami dan perlu, seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan. Menurut Epikuros, sikap berlebihan itu tidak perlu, seperti harta yang melimpah, barang mewah, atau status sosial. Menurutnya, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang cukup dengan apa yang kita miliki dan mampu menikmati hal-hal kecil dalam hidup tanpa rasa takut atau kecemasan akan kehilangan. Hidup yang cukup, menurut Epikuros, adalah tentang memprioritaskan hal-hal yang membawa kedamaian batin dan kesejahteraan jangka panjang, bukan kebahagiaan sesaat yang seringkali datang dari pemenuhan keinginan yang tak terbatas. Ketika kita mulai merasa cukup dengan apa yang ada, kita akan bebas dari keinginan yang tidak berkesudahan dan beban psikologis yang seringkali menyertainya. Ini juga berarti tidak terjebak dalam tekanan sosial atau budaya konsumtif yang mendorong kita untuk selalu lebih, dan lebih. Epikuros juga mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari kedamaian batin, atarasia, dan kebebasan dari rasa takut, terutama ketakutan akan kematian atau kehilangan. Dengan hidup cukup dan mengurangi ketergantungan pada hal-hal duniawi, kita dapat mencapai kebebasan sejati,
seperti kebebasan untuk menikmati hidup sebagaimana adanya tanpa terikat pada ambisi atau keinginan yang berlebihan. Dalam praktiknya, hidup cukup berarti menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan kita, tanpa terperangkap dalam obsesi untuk selalu lebih banyak. Ini bisa dimulai dengan langkah sederhana, seperti mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak diperlukan, lebih fokus pada pengalaman dan hubungan sosial yang berarti, serta belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Dengan hidup cukup, kita bukan hanya mengurangi ketegangan dan kecemasan yang datang dengan pencarian yang tak ada habisnya, tetapi juga membuka jalan untuk menikmati kedamaian, kebahagiaan, dan rasa puas yang sejati. Dalam filosofi Epikuros, kehidupan yang sederhana bukan berarti kehidupan yang membosankan atau kekurangan. Sebaliknya, hidup sederhana memberi ruang bagi elemen-elemen yang paling penting dan mendalam untuk tumbuh, salah satunya adalah persahabatan. Epikuros memandang persahabatan sebagai salah satu sumber kebahagiaan yang paling murni dan penting dalam hidup. Bagi Epikuros, persahabatan adalah sebuah bentuk kenikmatan sejati yang tidak hanya memberikan kebahagiaan, tetapi juga memberikan ketenangan batin, atarasia. Dalam dunia yang serba sibuk dan penuh tuntutan, memiliki teman yang tulus adalah sumber kedamaian yang tak ternilai. Persahabatan yang sejati bukan berdasarkan materi atau keuntungan semata, tetapi karena adanya saling pengertian, kasih sayang, dan dukungan. Dengan teman-teman sejati, kita bisa berbagi kebahagiaan, mengatasi kesulitan, dan merasa diterima tanpa syarat. Epikuros mengajarkan bahwa hidup yang penuh dengan persahabatan yang baik jauh lebih berharga daripada hidup yang dipenuhi dengan kekayaan atau status sosial. Persahabatan memberikan kita kebebasan dari rasa kesepian dan kecemasan, dua hal yang bisa mengganggu kedamaian jiwa kita. Sebuah persahabatan yang erat menciptakan lingkungan yang nyaman di mana kita dapat menjadi diri sendiri tanpa rasa takut atau penilaian, dan ini adalah inti dari kehidupan yang bahagia dan bebas dari kecemasan. Selain itu, kebebasan juga memainkan peran kunci dalam kehidupan sederhana yang bahagia menurut Epikuros. Kebebasan di sini bukanlah kebebasan yang bersifat kebebasan fisik semata, melainkan kebebasan dari kecemasan dan tekanan hidup yang datang dengan keinginan yang berlebihan. Ketika kita tidak terikat pada hasrat atau ambisi duniawi yang tak berkesudahan, kita merasakan kebebasan batin yang sejati. Kebebasan ini memberi kita kemampuan untuk memilih cara hidup yang paling sesuai dengan nilai-nilai kita, tanpa merasa terpaksa untuk mengejar lebih banyak atau memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam kehidupan yang sederhana, kebebasan berarti memilih untuk hidup sesuai dengan kebutuhan yang benar-benar penting, bukan terjebak dalam pencarian kesenangan yang bersifat sementara dan menguras energi. Kebebasan ini juga memberi kita ruang untuk menikmati momen hidup tanpa terganggu oleh rasa takut, kecemasan, atau keinginan yang tak pernah berakhir. Dengan demikian, persahabatan yang mendalam dan kebebasan batin adalah dua hal yang sangat penting dalam kehidupan yang sederhana menurut Epikuros. Kedua elemen ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan lebih puas, bahagia, dan damai tanpa terikat pada kekayaan atau status, tetapi lebih pada hubungan yang berarti dan ketenangan batin yang berasal dari hidup yang cukup. Dalam dunia yang semakin terhubung dan penuh dengan tekanan eksternal, mengingat kembali pentingnya persahabatan dan kebebasan ini adalah langkah yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih seimbang dan penuh makna. Tantangan dalam menerapkan Epikurianisme di era modern. Di era modern ini, kita hidup dalam dunia yang didorong oleh budaya konsumtif yang semakin berkembang pesat. Iklan yang terus-menerus muncul, penawaran belanja yang tak ada habisnya, serta obsesi terhadap penampilan dan status sosial menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Budaya ini menumbuhkan keinginan yang tak terbatas, seperti keinginan akan lebih banyak barang, pengalaman, dan pengakuan dari orang lain. Fenomena ini semakin diperburuk oleh media sosial, yang seringkali memperlihatkan kehidupan yang tampak sempurna dan mengundang perbandingan sosial.
Semua ini berpotensi membuat kita merasa tidak pernah cukup dan terus-menerus mengejar sesuatu yang lebih, meskipun seringkali tidak jelas apa yang sebenarnya kita cari. Budaya konsumtif, dengan dorongan untuk selalu membeli lebih banyak, menumbuhkan ilusi bahwa kebahagiaan dapat dibeli. Hal ini seringkali membentuk pola pikir bahwa lebih banyak memiliki barang atau pengalaman akan membawa kepuasan yang lebih besar. Namun, ini bertentangan dengan prinsip dasar dalam Epikurianisme yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hidup yang sederhana dan cukup. Keinginan tak terbatas justru menciptakan rasa tidak puas dan kecemasan yang tak berkesudahan, karena selalu ada sesuatu yang lebih yang ingin dicapai. Epikuros mengingatkan kita bahwa keinginan yang berlebihan, terutama yang bersifat tidak alami, adalah sumber penderitaan, bukan kebahagiaan. Media sosial memperburuk budaya konsumtif dengan menampilkan citra kehidupan yang seringkali jauh dari kenyataan. Setiap unggahan tentang pencapaian, liburan, atau barang mewah seringkali menjadi tolok ukur kesuksesan dan kebahagiaan. Hal ini mendorong individu untuk mencari validasi eksternal, seperti like, komentar, dan pengakuan dari orang lain agar merasa dihargai. Pencarian validasi ini seringkali membuat kita merasa tidak puas dengan diri sendiri dan apa yang kita miliki. Kita terjebak dalam siklus pencarian pengakuan yang tak ada habisnya, yang hanya memperburuk rasa cemas dan tidak pernah merasa cukup. Dalam konteks ini, prinsip Epikurianisme mengajarkan kita untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada pandangan orang lain dan fokus pada kebahagiaan batin yang tidak bergantung pada status sosial atau materi. Epikuros mengajak kita untuk menikmati hal-hal kecil dalam hidup dan mencari kedamaian dalam diri, bukan dalam pengakuan eksternal yang sifatnya sementara. Untuk menyesuaikan prinsip Epikurianisme dalam kehidupan modern, kita perlu mengambil langkah-langkah untuk kembali ke esensi hidup yang sederhana dan seimbang. Beberapa cara untuk melakukannya antara lain. 1. Mengurangi konsumsi berlebihan, di mana dalam hal ini, Epikuros mengajarkan kita untuk fokus pada kebutuhan dasar yang benar-benar penting, seperti makan dengan cukup, beristirahat, dan memiliki hubungan sosial yang baik. Mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak diperlukan dan belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki dapat membantu kita mengurangi tekanan yang datang dengan budaya konsumtif. Kedua, mencari kebahagiaan dalam ketenangan batin. Alih-alih mengejar kebahagiaan melalui pencapaian eksternal, Epikuros mengajak kita untuk mencari kebahagiaan dalam ketenangan batin atau atarasia. Ini bisa dicapai dengan mediasi, refleksi diri, atau melakukan aktivitas yang memberi kedamaian, seperti berjalan di alam atau menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai. Yang ketiga, fokus pada hubungan sosial yang bermakna. Di mana menurut Epikuros persahabatan yang tulus adalah bagian penting dari kebahagiaan menurut Epikuros. Dalam dunia yang seringkali individualistis, kita perlu menghargai hubungan yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati, bukan hubungan yang hanya berdasarkan kepentingan atau pencapaian materi. Menghabiskan waktu dengan teman-teman yang baik dan mendalam dapat memberi rasa puas dan dukungan emosional yang lebih bermakna daripada pencarian validasi di media sosial. Yang keempat adalah melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal. Di mana dalam hal ini media sosial seringkali mengajak kita untuk terus mencari pengakuan dari orang lain. Namun, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kita perlu melepaskan ketergantungan pada validasi eksternal dan lebih fokus pada kepuasan internal. Menghargai diri sendiri dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki adalah langkah penting untuk mencapai kebahagiaan yang stabil. Dengan menyesuaikan prinsip Epikurianisme dalam kehidupan modern, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih abadi. Alih-alih terjebak dalam budaya konsumtif dan pencarian validasi yang tak berujung, kita bisa hidup dengan lebih sederhana, bahagia, dan puas dengan hidup yang cukup. Kebahagiaan sejati, bagi banyak orang, seringkali dipahami sebagai pencapaian sesuatu yang besar, entah itu kekayaan, kesuksesan karir, atau pengakuan sosial.
Namun, dalam pandangan filosofi Epikuros, kebahagiaan sejati justru terletak pada kesederhanaan hidup dan ketenangan batin, yang berpusat pada pemenuhan kebutuhan yang alami dan hubungan yang bermakna. Kebahagiaan bukanlah tentang memiliki lebih, tetapi tentang merasa cukup dan menikmati apa yang sudah ada. Epikuros mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang harus dicapai dengan cara mengejar hasrat yang tak terbatas atau mengejar kemewahan duniawi. Sebaliknya, kebahagiaan datang ketika kita mampu melepaskan diri dari keinginan yang berlebihan dan menemukan kedamaian dalam hidup yang sederhana. Hidup yang penuh dengan persahabatan yang tulus, kebebasan dari ketakutan, dan kepuasan dengan hal-hal kecil seperti makan yang cukup, tidur yang nyenyak, atau menikmati waktu bersama orang yang kita cintai dan menjadikannya sumber kebahagiaan yang lebih abadi dan memuaskan. Lalu, mengapa filosofi Epikuros masih relevan hingga kini? Di zaman modern yang serba cepat ini, kita seringkali terjebak dalam siklus konsumsi yang tak ada habisnya, dengan media sosial yang memperburuk perasaan tidak puas. Banyak dari kita merasa bahwa kebahagiaan hanya bisa dicapai melalui pencapaian luar biasa, lebih banyak barang, lebih banyak uang, lebih banyak pengakuan. Namun, justru di tengah gemerlapnya dunia yang penuh dengan godaan tersebut, filosofi Epikuros menawarkan jalan keluar yang sangat relevan. Kebahagiaan bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam diri kita. Filosofi Epikuros mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal yang sederhana, untuk menemukan kebahagiaan dalam ketenangan batin dan kebebasan dari kecemasan. Ajarannya tentang hidup cukup, mengurangi keinginan berlebihan, dan menjalin hubungan yang bermakna memberi kita perspektif yang sangat dibutuhkan di era ini. Di dunia yang penuh dengan tekanan untuk selalu lebih, dan lebih, Epikuros mengingatkan kita untuk kembali ke inti kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Saat dunia terus mendorong kita untuk mengejar hal-hal yang seringkali tidak memberi kebahagiaan sejati, mari kita ingat ajaran Epikuros dan merenung sejenak. Hidup yang sederhana dan penuh makna adalah pilihan yang bisa kita ambil untuk menemukan kedamaian dalam hidup kita. Itu bukan tentang memiliki lebih, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang sudah ada, baik itu dalam hal materi, hubungan, atau pengalaman. Ajakan ini bukan untuk mengabaikan impian atau pencapaian, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari mengumpulkan lebih banyak hal, melainkan dari mengurangi beban pikiran dan rasa takut yang tidak perlu. Ini adalah panggilan untuk menjalani kehidupan yang lebih hadir, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Dengan menjalin hubungan yang tulus, memilih kebebasan dari kecemasan yang tidak perlu, dan mengurangi keinginan yang berlebihan, kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih abadi dan lebih memuaskan. Jadi, mari kita pilih untuk menjalani hidup yang cukup, yang bermakna, dan memberi ketenangan batin. Hidup sederhana, bukan karena kita tidak mampu lebih, akan tetapi karena kita memahami bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang menerima dan mensyukuri apa yang ada, serta menghargai setiap momen yang kita jalani dengan penuh kedamaian. Terima kasih telah menyimak dan merenungkan bersama kami di YouTube Afirmasi Positif ini. Semoga kata-kata yang kita bagikan dapat memberi energi positif, kedamaian batin, dan inspirasi untuk menjalani hidup yang lebih baik setiap harinya. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Mari terus menumbuhkan kedamaian dan rasa syukur dalam setiap langkah hidup kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang merasakan manfaat dari afirmasi positif yang kita bagikan. Mari bersama-sama kita ciptakan dunia yang lebih positif dan penuh kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.